Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansatu Nganjuk bersama saya Brilian Najwa Kamilia Moza sebagai host di podcast edisi Ramadan Berkah. Alhamdulillah telah hadir di sini narasumber kita yang sungguh berpengalaman di bidangnya. Baik, dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Salasa Yuhanti. Biasa anak-anak memanggil dengan panggilan Ibu Salasa begitu. Ibu Salasa Nji. Iya. Baik para pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Salasa. Ibu Salasa, Ibu kan bergerak di bidang literasi ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan literasi di mata jenengan itu seperti apa? Ya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya mencoba dunia yang baru, walaupun sebelumnya kata literasi sudah tidak asing ya. Artinya selama ini sudah bergelut dengan yang namanya literasi. Hanya saja dari kurun waktu sekitar 7 tahun ini saya mulai menggeluti lebih dalam terkait dengan literasi, karena memang terkait dengan guru bahasa Indonesia yang anak-anak kebanyakan tugasnya adalah menulis, membaca, sehingga saya bisa konsen di sana. Terutama ketika hobi saya yang waktu dulu itu berawal dari membaca puisi. Oh, Mbak. Nji. Iya, dari membaca puisi karena sering baca, sering banyak membaca karya-karya penyair begitu. Akhirnya kemudian saya tertarik untuk menulis puisi. Seperti itu. Dari itu awalnya, sehingga untuk belakangan ini tidak hanya puisi, tetapi sudah merambah untuk tulisan-tulisan yang lainnya, karena memang tantangan zaman sekarang anak-anak memang harus dibekali dengan literasi. Nah, sebagai guru saya tentunya tidak hanya memberikan perintah anak harus begini-begini, tapi saya mulai dari diri saya sendiri. Saya harus bisa memberikan contoh atau teladan. Jadi saya biasanya menemani anak-anak juga di dalam berkarya seperti itu. Jadi terkait dengan di mata saya literasi itu bagaimana, di masa sekarang ini literasi itu sangat penting sekali, karena di mana anak-anak bisa membuka wawasannya, karena kan membaca itu seperti ibaratnya jendela dunia. Iya. Kenapa saya bilang ke anak-anak, kenapa literasi itu merupakan jendela dunia? Karena jendela itu kita tidak keluar dari ibaratnya rumah gitu ya, ada jendelanya, kita itu nggak keluar dari rumah itu, tetapi di tempat yang sama kita bisa melihat dunia seperti apa. Kita bisa tahu Paris, kita bisa tahu Mekah, kita bisa tahu mana saja dari tempat kita berada dengan cara membaca. Makanya berliterasi itu lebih membaca itu jendela dunia seperti itu. Tetapi kalau sekarang literasi kan tidak hanya sebatas membaca saja, tetapi juga menulis, dan yang penting adalah bagaimana aplikasi dari membaca dan menulis itu. Baik ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi ya, literasi di mata Ibu tuh seperti jendela dunia. Jendela Iya, dunia. di sana ada membaca ya, Iya. adalah jendela dunia. Jadi tidak membaca saja, cuman bisa dengan menulis, itu juga termasuk literasi. Iya. Mungkin Ibu Salasah bisa menceritakan pengalaman Ibu selama di bidang literasi? Iya, sedikit tadi sudah menyampaikan ya. Iya. Jadi literasi saya itu berawal dari bakat turun menurun dari keluarga saya, yaitu membaca puisi seperti itu. Kemudian dari sering membaca puisi, saya kemudian membaca karya-karya yang lainnya. Akhirnya saya tertarik untuk menulis. Dan setelah itu saya mencoba untuk lebih berkembang lagi, tidak hanya puisi tetapi juga cerpen, kemudian artikel dan lain sebagainya. Nah, dari sana akhirnya saya terus berkarya gitu ya. Jadi berkarya itu kayak
ketagihan, Mbak, bikin kecanduan. kecanduan. Jadi begitu kita punya buku itu kemudian kita baca gitu, kok jadinya pengen nulis lagi seperti itu. Nah, itu yang mungkin kalau orang tidak mencoba, dia nggak akan tahu bagaimana nikmatnya menulis gitu. Tapi kalau sudah menulis, sudah lihat hasilnya, bukunya, itu kayak kecanduan, pengen nulis lagi dan nulis lagi seperti itu. Nah, terkait dengan literasi ini, banyak program-program yang bisa saya kembangkan ya di madrasah untuk membekali anak itu bagaimana mereka sudah dari dini, mereka kecil sudah jadi penulis, tidak seperti saya jadi penulis di usia 39 gitu ya. Nah, harapannya anak-anak yang remaja, masih muda itu sudah jadi penulis, disesuaikan dengan bagaimana minat mereka di dalam menulis itu sendiri, apakah puisi, apakah cerpen, apakah mungkin juga novel seperti itu. Mungkin Ibu bisa ini menyampaikan kiat-kiat berliterasi supaya tidak jadi wacana saja. Oh ya, ya itu kiat-kiat literasi itu mungkin perlu yang namanya membaca ya, diawali dari membaca. Jadi membaca itu seperti cara kita mendapatkan nutrisi seperti itu. Kalau kita nggak membaca, ya saya sampaikan tadi, membaca adalah jendela dunia. Jadi diawali dari kita membaca, setelah membaca baru kemudian kita bisa menulis. Karena rasanya nggak mungkin kalau kita nggak punya wawasan, kita nggak membaca, itu menulis juga nggak, tulisannya jadi nggak berbobot, nggak bermutu seperti itu. Jadi memang dari membaca terlebih dahulu. Nah, setelah membaca itu kita akan bisa menuliskan apa saja yang ingin kita tulis gitu. Kalau selama ini mungkin ada yang punya bayangan menulis itu sulit. Nah, itu yang harus diganti gitu ya. Bagaimana kita mengafirmasi positif diri kita sendiri bahwa menulis itu gampang, menulis itu mudah gitu. Puisi sendiri juga macam-macam ya, bisa menggunakan puisi dengan majas atau mungkin pakai kata-kata yang biasa tapi sebenarnya dia asosiasi begitu. Jadi bisa sebenarnya, nggak perlu yang membuat susah atau tidak itu diri kita sendiri seperti itu. Nah, dengan cara-cara yang seperti itu, insya Allah saya yakin generasi muda sekarang, apalagi untuk Gen Z ya, sekarang kan lagi musim Gen Z ini ya, yang memang mereka sangat dekat dengan media sosial, kemudian teknologi ya, ini sangat memudahkan mereka di dalam menulis. Kalau zaman saya dulu kalau mau menulis ambil kertas, nulis pakai pulpen begitu ya. Kalau sekarang mereka kan rasanya handphone itu gawe itu kayak pegangannya gitu kan. Oh iya, benar. Misalnya lewat Facebook atau lewat Instagram atau mungkin juga story. Ya, sebenarnya story itu kalau di kebahasaan bahasa Indonesia itu bisa dijadikan sebagai media mereka mengungkapkan ungkapan yang ada di dalam pikiran atau mungkin yang ada di hatinya begitu ya. Kalau lagi galau biasanya anak muda sekarang nulis story gitu ya. Nah, story anak sekarang itu kan macam-macam ya. Biasanya kan kita bisa mengambil, wah lama-lama kok jadi puitis ya. Nah, itu sebenarnya mereka sudah berlatih untuk menulis puisi atau mungkin juga dibuat seperti kayak pantun gitu ya. Bisa juga yang yang senang bikin pantun gitu. Jadi memang media sosial itu secara tidak sengaja itu sebenarnya menggugah anak itu untuk belajar menuliskan, mengungkapkannya. Hanya saja kita harus benar-benar memilah dan memilih begitu ya. Tidak asal kata-kata yang kurang bagus lah. Yang penting bagaimana kata-kata itu bagus, kemudian bisa mengungkapkan perasaan kita. Nah, itu bisa kemudian kita tuangkan lagi, diarahkan menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah buku seperti itu. Berarti pokoknya itu membaca Bu ya, dengan cara membaca. Iya, dengan cara membaca insya Allah nanti bisa jadi tulisan seperti itu. Dan pengalaman yang kemarin-kemarin yang saya alami dengan siswa-siswa itu seperti itu, sehingga mereka akhirnya iya Bu benar, ternyata menulis itu tidak susah begitu. Yang selama ini bagi mereka aduh kayaknya susah kalau lagi dapat tugas buat kalimat kan dari SD sudah tugasnya buat kalimat terus ya, ternyata
ya itulah aplikasinya dalam kehidupan sekarang. Jadi dengan yang Ibu katakan tadi bisa disinambungkan ya dengan Iya. Gen Z dengan digitalisasi di zaman sekarang gitu Iya, ya. tentu karena memang Udah zamannya. zaman kan selalu berubah ya. Dan Jelas. sebagai guru, sebagai pendidik, kita pun juga harus mengikuti begitu. Jadi kalau misalnya saya yang lahir di zaman milenial ibaratnya ya, karena waktu itu milenial gitu ya. Tentunya dengan yang di zaman Z sekarang sudah berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa lebih dekat dengan mereka ketika kita bisa berdampingan, kita masuk ke dunia mereka dan sedikit-sedikit materi-materi kita berikan. Nah, itu lebih mengena daripada model pembelajaran yang seperti dulu gitu. Jadi kita nggak bisa model yang dulu kemudian kita pakai, walaupun ada beberapa model-model yang masih sama, terpakai ya. masih bisa dipakai. Hanya saja ya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya saya minta anak-anak untuk menulis puisi sebelum, biasanya kalau di komputer di perangkat kan anak-anak agak kesulitan ya karena mungkin di rumahnya tidak punya laptop, tidak punya komputer. Saya bilang tulis saja puisinya di WhatsApp gitu. Nanti dikirim, kan lebih mudah itu. Anak-anak sambil rebahan, di mana saja mereka berada ketika pengen mengungkapkan isi hatinya, itu lebih mudah tersampaikan. Dan ada yang menulis puisi itu, Bu, saya sekali duduk bisa 10 puisi gitu ya. Alhamdulillah. Iya, kok bisa gitu kata teman-temannya. Iya, sambil suasana lagi mendukung, kan nggak perlu cari-cari kertas atau nunggu. Kadang lagi nyari sudah hilang ini kata-katanya begitu. Jadi pakai handphone itu sudah, karena mereka kan dekat ya dengan handphone seperti itu. Ya, saya sebagai Gen Z pun mengakui bahwa saya sangat dekat dengan yang namanya HP, Bu. Mending ketinggalan uang daripada ketinggalan handphone. Ya, soalnya dari HP kan kita bisa m-banking. Bisa m-banking, benar-benar. Jadi tetap yang namanya mengikuti perkembangan zaman itu tetap wajib, Bu ya. Wajib ya, karena memang menyesuaikan keadaan. Ya, harus ada perubahan. Jelas. Ya, harus berubah seperti itu. Mungkin Ibu bisa nge-spill lah prestasi yang Ibu dapatkan selama di bidang literasi itu tadi. Oh iya, okay. Terima kasih. Sebenarnya niatnya pertama bukan untuk berprestasi ya. Iya. Jadi niat saya pertama di literasi itu adalah tempat saya untuk berjuang. Jadi karena memang sampai detik ini ketika saya mengikuti literasi dan macam-macamnya, itu kayaknya semuanya butuh perjuangan gitu. Dan tidak semua orang itu, mereka tahu literasi, tapi tidak semuanya orang itu bisa mendukung dengan segenap hati gitu. Jadi bagi saya literasi adalah tempat saya berjuang. Nah, untuk prestasi itu sejalan dengan bagaimana kita berkarya ya, karena bagi saya prestasi bagi saya adalah ketika saya menaklukkan ego saya, ketika saya bisa menaklukkan aktivitas saya, waktu saya, ya, bagaimana harus membagi antara mengajar, antara di rumah mendidik anak-anak sebagai istri, dan juga tidak melewatkan yang namanya menulis seperti itu. Nah, tetapi dengan sejalan itu semua, alhamdulillah ada beberapa karya saya yang diapresiasi. Jadi waktu itu yang pertama adalah saya pernah menjadi penulis terbaik pertama, yaitu di event menulis Sila Project waktu itu. Temanya adalah tentang bagaimana menjauh ketika kepenatan, rasa penat itu muncul, temanya waktu itu adalah itu ya. Kemudian itu sebagai penulis terbaik pertama, kemudian ada penulis terbaik ketiga. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ketika kita sudah menulis kayak kecanduan itu ya. Bahkan sempat saya itu 1 bulan menulis 5 buku. Begitu. Jadi itu kemudian penulis terbaik pertama, kemudian menulis terbaik ketiga, kemudian pernah juga di event nasional yaitu di Nyalanesia, saya mendapatkan 100 penulis terbaik di tahun 2022. Kemudian di tahun yang sama 2022 saya membawa
MTS Negeri 3 Nganjuk menjadi nominasi 10 nominasi video nyala kreatif. Jadi kalau video itu lebih kepada literasi yang bersifat ada membaca puisi, kemudian musikalisasi puisi, teatrikal puisi, bernyanyi dan menari, saya kolaborasikan menjadi satu. Nah, untuk yang tahun kemarin 2023 alhamdulillah menjadi juara 1 untuk video nyala kreatif di eventnya Nyalanesia, mengangkat tentang cerita Indonesia. Waktu itu saya mengangkat tentang legenda Sedudo yang selama ini orang akan menemukan legenda Sedudo kan hanya di bacaan di Google gitu ya, cari di Google. Itu kemudian saya mengangkat dari tulisan itu menjadi seni pertunjukan di sana. Bagaimana cerita legenda Sedudo itu, tapi saya kemas, saya hubungkan dengan anak sekarang. Anak-anak kalau nak sini nak duduk, ibu punya cerita tentang legenda Sedudo, rasanya nggak mungkin ya. Mereka akan lari begitu ya. Tapi kalau diajak nonton film gitu, mereka akan sangat interest. Nah, itu makanya saya bilang tadi kenapa kita harus mengikuti dunia mereka itu. Kemudian di situ saya mengajak kepada anak-anak, remaja ya, bahwa di Kabupaten Nganjuk kita punya ikon yaitu Sedudo, yang tidak semuanya dari masyarakat kita itu tahu kok bisa ya namanya Sedudo, itu asal-usulnya bagaimana dan lain sebagainya. Makanya di situ diceritakan ada seorang keluarga begitu mengenalkan kepada anaknya ini ternyata suka foto tapi pengennya nggak usah jauh-jauh ya, yang tempat-tempat yang instagramable gitu ya, kayak di kafe gitu. Nah, diajaklah sama ibu ke sana, ternyata tahu bahwa oh ternyata Sedudo itu indah, tidak hanya untuk dinikmati tetapi bisa diabadikan lewat foto dan menyimpan bagaimana asal usul legendanya waktu itu. Mungkin bisa dilihat nanti di YouTube-nya MTS Negeri 3 ada di sana tentang Sedudo itu. Kemudian terkait dengan saya sendiri, kemarin tanggal 17 Desember 2023 setelah mengikuti ujian-ujian begitu ya, jadi ada kita daftar, kemudian ada ujian dan lain sebagainya, seleksi. Akhirnya waktu itu saya menjadi kandidat dari guru inspirator literasi tingkat nasional yang diadakan oleh Forum Indonesia Menulis. Dan di sana acara yang digelar begitu akbar di Universitas Negeri Malang dan dihadiri oleh motivatornya adalah Dik Doang. Jadi Bang Dik Doang, dia adalah seniman ya. Ternyata beliau mengatakan bahwa dia meninggalkan dunianya penyanyi untuk menjadi seorang guru. Ya, makanya dia mendirikan sekolah alam ya, Kandang Dik Doang itu. Kemudian tanggal yang terakhir kemarin tanggal 25 yang terbaru 25 Februari 2024 ya, saya bersama Ikatan Guru Nasional Penggiat Literasi mendapatkan gelar anugerah yaitu Guru Inovator Literasi, karena memang kita bersama-sama dalam satu ikatan itu bagaimana memberikan inovasi-inovasi di dalam bidang literasi. Dan dari Kabupaten Nganjuk alhamdulillah kemarin Ibu Ketua IGMPL, jadi Ikatan Guru Madrasah Penggiat Literasi yang ada di Kementerian Agama Nganjuk juga mendapatkan anugerah Guru Inspirator tersebut. Jadi sesuatu yang membanggakan dan menyenangkan ketika saya niati semuanya berjuang, tetapi ada apresiasi dari sana. Begitu. Ini ya, yang selempang jenengan pakai ini. Selempang saya pakai. Ya, ini sebenarnya amanah yang luar biasa. Artinya ketika menyandang ini maka saya harus berbuat sesuatu yang lebih lagi ya, bukan hanya sekedar pajangan, tetapi bagi saya ini adalah amanah yang luar biasa. Bagaimana saya setelah ini harus bergerak untuk
selalu memberikan inovasi-inovasi literasi, termasuk hari ini. Terima kasih sudah diundang sehingga saya bisa menyampaikan Sama-sama. literasi itu apa ya untuk generasi Z yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Nggih. Tentunya nanti sangat bekal literasi ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah Bu, tapi emang beneran menginspirasi banget loh. Soalnya kan Indonesia itu masuk kategori yang rendah orang yang suka membaca. Iya. Jadi emang padahal membaca itu menurut saya seru. 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 Iya. Juga tidak memakan waktu banyak tergantung dari bacaan apa yang kita baca seperti itu. Benar. Karena Apalagi kalau sudah kecanduan itu loh Bu. iya, karena gini, semakin sering kita membaca, maka kecepatan membaca kita itu semakin bertambah. Nah, untuk anak didik ya, kalau misalnya tingkat MA itu kan masih banyak ujian-ujian ya. Iya. Ketika kita sering membaca, kecepatan kita membaca akan bertambah. Nah, itu sangat bermanfaat ketika nanti mengerjakan soal-soal ujian, terutama bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan teksnya panjang-panjang Iya, begitu. biasanya berupa teks deskripsi apa. Iya, panjang. Sehingga ketika anak-anak itu biasanya, aduh Bu, teksnya bahasa Indonesia panjang-panjang. Saya bilang, coba kata aduh dihilangkan. Saya bilang begitu. Terus diganti apa ya? Ganti pakai kata alhamdulillah. Iya. Jadi ada beberapa kata seru ya, ungkapan itu ganti pakai alhamdulillah. Ketemu sesuatu bacaan panjang, alhamdulillah bacaannya panjang. Ya, insya Allah nanti akan memberikan kita afirmasi yang positif kalau kita menyatakan alhamdulillah. Udah senang ya. Ketika seseorang itu sudah senang, sesulit apapun di mata mereka nggak akan jadi sulit. Benar banget. Seperti itu. Jadi harus disugesti diri kita. Mensugesti dengan hal-hal yang positif ya. Oke, siap. Mungkin nih Ibu punya rekomendasi buku yang cocok untuk dibaca kayak seperti saya Gen Z gini kan saya Bu termasuk, atau apa? Kalau buku banyak ya buku ya, tergantung dari kebutuhannya Gen Z itu apa, apakah terkait dengan mata pelajaran ataukah terkait dengan psikologi, artinya untuk mengetahui saya ini seperti apa sih gitu ya. Jadi ada kalanya itu kita harus mengenali diri kita sendiri, termasuk ketika belajar ya. Mungkin ada teori belajar itu harus duduk rapi begitu, ada yang belajar itu harus enak itu kalau pakai musik begitu. Atau belajar itu enaknya sambil nyemil, sambil gerak ke sana kemari. Nah, mungkin kayak buku psikologi itu juga bisa masuk ya, untuk mengenali diri kita sendiri itu seperti apa, sehingga memotivasi kita di dalam belajar. Oh, saya ternyata tipe auditori gitu ya. Saya lebih sukanya membaca sambil mendengarkan musik. Ya sudah, ikutin saja, itu memang yang terbaik buat kamu. Dan antara satu anak dengan anak yang lainnya tentunya tidak sama ya, itu bisa. Jadi awali saja dengan hal-hal yang simple, hal-hal yang membuat kamu suka membaca. Insya Allah kalau suka membaca, setelah itu nanti buku apa saja bakalan siap untuk dilahap seperti itu. Niki Ibu. Nih, Mansewu. Jadi di Mansatu Nganjuk ini lagi ada penerimaan siswa peserta didik baru ya. Dari 17 Februari sampai 25 Maret itu jalur tahfidz dan jalur prestasi. dan tahfidz. Apalagi di tahun ini kan ada tambahan kelas unggulan, kelas akademik digital. Seperti yang kita bahas tadi kan Bu ya. Penting apa? Kan kita sudah di zaman dimana zaman digital yang harus mengikuti perkembangan zaman. Benar, gitu. Termasuk literasi juga literasi digital ya. Literasi digital, bagaimana kita membuat anak-anak itu mengumpulkan karyanya lewat digital, kirim email dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tambahan Bu, tambahan kayak keterampilan yang per anak itu wajib mengikuti seperti tata boga, tata busana, kecantikan, desain komunikasi visual, itu kan ada. Nanti bisa seperti berarti memang jurusan-jurusan baru ini, keterampilan-keterampilan baru ini menjawab tantangan zaman. Benar. Ya, karena memang sekarang banyak sekali begitu ya, desainer gitu dan juga digital. Dan yang pasti ada jalur ada tahfidz, vokasi tahfidz gitu.
menyelaraskan dengan Iya. agama ini ya. Seperti namanya kan Madrasah Aliyah Madrasah Negeri. Aliyah, iya. Jadi ada program unggulannya Tahfidz, bagus sekali. Nggih. Ya. Nggih, nggak kerasa Bu udah di penghujung waktu. Oh gitu ya. Iya, udah Dari tadi ngobrol ke sana kemari. Cepat sekali. Saya pikir masih nggak ada kerasa waktu. emang. Iya. Waktu cepet Iya, banget karena jalannya. memang membicarakan sesuatu yang asik itu membuat waktu tidak bisa rasanya singkat seperti itu. Benar banget. Bu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi atau bagaimana? Oke, untuk closing statement ya mungkin. Mungkin bisa. Saya punya satu jargon atau kata-kata motivasi begitu ya. Di dalam saya berliterasi ya dari awal dan sering saya tuangkan di dalam bionarasi saya, berkarya Nggih. membuat kita terus melangkah. Seperti itu. Karena apa? Hari ini kita berkarya, melangkah, besok berkarya lagi, melangkah. Jadi berkarya membuat kita terus melangkah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Iya, sama-sama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih, Bu. Iya, saya juga barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Nggih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.